Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Amelia dengan NIM 2211714. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dengan dosen pengampu Ibu Febrianti Yuli Satriani, SPDI MPD. Adapun topik pembahasan yang akan saya sampaikan yaitu yang pertama, pengertian perkembangan kognitif. Yang kedua, teori perkembangan kognitif Jean Piaget. Yang ketiga, karakteristik perkembangan kognitif pada anak usia 0-24 bulan. Yang keempat, jenis-jenis organisasi kurikulum. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif. Yang keenam, perkembangan kognitif serta implikasi dalam pembelajaran. Pengertian perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif merupakan dasar bagi kemampuan anak untuk berpikir suatu proses menerus. Namun, hasilnya bukan sambungan atau kelanjutan dari hasil-hasil yang telah dicapai sebelumnya. Hasil-hasil tersebut berbeda secara kualitatif antara yang satu dengan yang lain. Kognitif memainkan peran penting dalam keberhasilan akademik anak-anak karena kebanyakan kegiatan pembelajaran selalu melibatkan masalah memori dan berpikir. Perkembangan kognitif dianggap anak-anak dapat menjelajahi dunia di sekitar mereka sepanjang tahun indranya, sehingga dengan pengetahuan yang didapatkannya tersebut, anak dapat melangsungkan kehidupannya. Teori perkembangan kognitif Piaget mengatakan bahwa perkembangan kognitif terjadi dalam 4 tahapan. Masing-masing tahapan berhubungan dengan usia dan tersusun dari jalan pikiran yang berbeda-beda. Tahapan perkembangan kognitif tersebut adalah: yang pertama, tahap sensori motorik 0-2 tahun. Pada tahap ini, anak tumbuh dengan menyadari apa yang ada di depan mereka. Anak-anak akan lebih fokus pada apa yang mereka lihat, lakukan, dan interaksi fisik dengan lingkungan terdekat. 2. Tahap profesional umur 2-7 tahun. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengembangkan memori dan imajinasi mereka. Tahap ini adalah tahap pemikiran yang lebih simbolis, tetapi tidak melibatkan pemikiran operasional. Pemikiran anak usia 2-7 tahun ini masih berdasarkan intuisi dan belum sepenuhnya logis. Mereka juga belum dapat memahami konsep yang lebih kompleks, seperti sebab akibat, waktu, dan perbandingan pemikiran. Pemikiran mereka juga masih didominasi egosentris. Ketiga, tahap praoperasional konkret 7-11 tahun. Tahap ini disebut dengan tahap usia sekolah dasar. Pada usia ini, anak-anak mulai menunjukkan pemikiran yang logis dengan alasan yang konkret. Tahap ini, anak-anak juga mulai menyadari bahwa mereka punya pemikiran sendiri yang unik dan berbeda dari orang lain. Namun, anak-anak yang berada dalam tahap ini masih belum bisa berpikir secara abstrak atau melakukan hipotesis. Yang keempat, tahap operasional formal, 12 tahun ke atas. Pada titik ini, individu mulai memikirkan pengalaman konkret dan memikirkan dengan cara yang lebih abstrak, idealis, dan logis. Kualitas abstrak pemikiran operasional formal terbukti dalam pemecahan masalah verbal. Pada titik ini, anak-anak mulai berspekulasi tentang kualitas ideal yang mereka inginkan dalam diri mereka sendiri dan dalam diri orang lain. Karakteristik perkembangan kognitif pada anak usia 0-24 bulan. Perkembangan kognitif pada setiap tahapannya memiliki karakteristik tersendiri yang membedakan dengan tahapan yang lainnya. Dengan demikian, tahap sensori motorik yang berlangsung pada usia 0-2 tahun merupakan bagian dari perkembangan kognitif yang tampak dalam bentuk aktivitas motorik sebagai reaksi stimulasi sensorik. Ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut, yaitu anak membentuk representasi mental, dapat meniru tindakan orang lain,
mengikuti isyarat dan bicara orang dewasa, mengetahui dan dapat menjelaskan objek yang diletakkan jauh dari sekitar mereka, yakni 8-10 inci di depan matanya atau di sekitarnya. Memahami kata minimal 2 kata depan atau bahasa sederhana yang tidak terlalu rumit. Tahap dan reaksi perkembangan kognitif pada anak usia 0-24 bulan. Menurut Piaget, anak usia 0-2 tahun berada pada tahap sensori motorik. Pada tahap ini, anak membangun pengetahuannya dari apa yang ia rasakan melalui panca inderanya. Aktivitas sensorik dalam keterampilan motoriknya. Mereka menggunakan sistem sensorik motorik bawaan seperti mengisap, menggenggam, dan aktivitas motorik kasar untuk membangun pengetahuan mereka. Inilah mengapa kita melihat bahwa bayi sering memasukkan benda ke dalam mulutnya atau membuangnya saat tertawa. Mereka mulai membangun keabadian objek dan pikiran menggunakan indera bawaan dan tindakan refleks mereka. Tahap penginderaan terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama tahap tindakan refleks dari lahir sampai 1 bulan. Pada tahap ini, anak biasanya menghisap dan menggenggam segala sesuatu. Hal tersebut diatur oleh tindakan refleks mereka. Karena refleks ini tidak dapat dipilah-pilah, maka mereka akan merespons segala sesuatu dengan cara yang sama terhadap suatu benda. 2. Tahap reaksi sirkuler primer 1-4 bulan. Pondasi dari tahap ini adalah transformasi dari tindakan refleks pada tahap 1, yaitu muncullah respon baru yang tidak muncul pada tahap 1, seperti menghisap jempol. Gerakan ini menggambarkan koordinasi tangan dan mulut. 3. Tahap reaksi sirkuler sekunder, usia 4-8 bulan. Tahap ini ditandai oleh tindakan-tindakan berulang yang bertujuan untuk mendapatkan respon yang sama dari sebuah objek. 4. Tahap koordinasi skema sekunder, 8-12 bulan. Seiring berjalannya waktu, kemampuan fisik dan perkembangan kognitif anak semakin matang. Meningkatnya kemampuan fisik sangat berperan penting dalam mendukung kegiatan penjelajah dunia baru. 5. Tahap reaksi sirkuler tersier atau eksperimentasi, 12-18 bulan. Tahap ini ialah puncaknya periode sensori motorik anak mulai melakukan eksperimen. Ia mengulangi tindakan dan memodifikasi perilaku berulang-ulang untuk melihat apa yang akan terjadi. Pengulangan ini membantunya untuk memahami hubungan, sebab akibat, serta mengarahkannya untuk menemukan penemuan baru. 6. Tahap kecerdasan representasi, 8-24 bulan. Tahap ini adalah masa transisi dari sensori motorik menuju representasi simbolik. Pada tahap ini, anak mengembangkan kemampuan mengingatnya dan mengulang kembali tindakan-tindakan yang pernah ia lihat, atau proses meniru. Faktor yang mempengaruhi menurut Piaget. Pertumbuhan spiritual melibatkan 2 jenis proses, yaitu pengembangan dan pembelajaran. Pengembangan adalah perubahan struktur, sedangkan belajar adalah perubahan isi. Proses perkembangan kognitif dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu hereditas, pengalaman, transmisi sosial, dan ekuilibrasi. Perkembangan kognitif serta implikasi dalam pembelajaran. Sebagaimana diketahui melalui riwayat hidupnya, Piaget bukanlah seorang pendidik. Akan tetapi dia memberikan sebuah landasan konseptual yang bisa diterapkan dalam dunia pendidikan. Berikut ini pemikiran Piaget yang dapat digunakan dalam mendidik anak. Yang pertama, gunakan pendekatan konstruktivitis. Senada dengan pandangan konstruktivitis, Piaget mengatakan bahwa ketika anak-anak aktif mencari solusi sendiri, maka ia akan belajar lebih baik. Yang kedua, fasilitasi mereka untuk belajar. Idealnya, seorang guru akan lebih efektif di dalam kelas, maka guru harus merancang keadaan yang membuat anak belajar dengan bertindak atau learning by doing. Kondisi yang seperti ini akan meningkatkan pemikiran anak.
Guru bersikap mendengar, melakukan pengamatan, serta mengajukan pertanyaan kepada anak, supaya mereka mendapatkan pemahaman semakin baik. Yang ketiga, pertimbangkan pengetahuan dan tingkat pemikiran anak. Anak punya banyak gagasan tentang dunia, yang mana ide mereka tentu berbeda dengan ide orang dewasa. Oleh karena itu, guru haruslah bisa mengapresiasi atau mengapresiasikan setiap ucapan yang muncul dari seorang anak, serta merespon dengan memberi wacana yang sesuai dengan tingkat pemikiran anak. Seorang anak serta merespon dengan memberi wacana yang sesuai dengan tingkat pemikiran anak.